Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil azim azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan melakukan sharing ilmu di channel ini yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyelamatkan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Saya berdoa agar kita semua selalu diberikan kesehatan, kesempatan untuk tetap menikmati nikmat iman dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah, salat adalah tiang agama. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyebut perintah salat inilah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Momen Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab juga membawa perintah salat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan dimintai pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah salatnya. Bila salatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila salatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Salat yang dilakukan oleh seorang mukmin selain harus memenuhi syarat dan rukunnya, juga harus memiliki pengaruh dalam kehidupan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Di zaman modern ini, salat bisa jadi hanya sebatas tugas harian saja yang tidak mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Berikut ini adalah 5 golongan orang rajin salat tapi tetap bisa masuk neraka. Yang pertama adalah salat tapi suka menggunjing keburukan orang lain. Allah mengharamkan bagi kita untuk menggunjing atau membicarakan aib saudara kita, baik itu berghibah maupun memfitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Perumpamaan tersebut berarti apabila kita membicarakan dan menggunjing keburukan orang lain, seperti kita memakan bangkai atau daging orang yang kita bicarakan tersebut. Jadi, jika seorang rajin salat tetapi suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang dimaksudkan kamu ke dalam sakar, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang mengerjakan salat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran surah Al-Mudathir ayat 42 sampai 48.
Yang kedua adalah sholat tapi suka berdusta. Salah satu ciri orang yang munafik adalah suka berdusta. Dan balasan bagi orang yang suka berdusta adalah siksa yang pedih di akhirat kelak. Sehingga ketika seseorang rajin sholat namun dia tetap saja suka berdusta dan tidak segera bertaubat dengan perbuatannya tersebut, maka nerakalah balasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada perbuatan baik dan perbuatan baik menunjukkan kepada surga, dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan jujur ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya dusta menunjukkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menunjukkan kepada neraka. Dan seseorang yang biasa berdusta ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga adalah sholat tapi minum minuman keras atau khamar. Minuman keras merupakan segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Tidak sedikit orang yang sholat belum tentu dapat terhindar dari minuman keras khamar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Rasulullah juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras khamar. Untuk itu, sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk menghindari khamar dan menjauhinya. Dan segeralah bertaubat jika pernah meminumnya, karena meskipun sholatnya rajin, tapi jika suka meminum khamar, maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meminum khamar, tentu Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka Jahannam. Hadis riwayat Al-Bazar. Yang keempat adalah sholat tapi percaya pada dukun atau syirik. Orang yang sholat namun ia percaya dengan dukun atau tukang ramal merupakan salah satu orang yang dapat dikatakan sholat namun ia masuk neraka. Semacam kita ketahui, dukun merupakan orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dukun termasuk perbuatan dosa karena mengandung unsur syirik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya mendatangi dukun atau peramal, terlebih mempercayai perkataannya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Yang kelima adalah sholat tapi mengabaikan anak yatim, orang miskin, dan orang yang membutuhkan. Orang yang sholat namun mengabaikan anak yatim merupakan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran, surat Al-Ma'un.
Maka orang yang sholat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama merupakan termasuk dalam orang-orang yang celaka. Sehingga sekalipun ia ahli ibadah, maka ia juga dapat masuk ke neraka karena ia menyia-nyiakan anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Salat yang didirikan dengan sebenar-benarnya bukan ibadah rutinitas. Jika hanya berupa rutinitas, maka tidak aneh bila kita jumpai orang yang rajin salat namun perilakunya belum bisa menjauhi kemaksiatan. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa tulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya hanya ingin berbagi ilmu dan sama-sama belajar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.